Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Apriyani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi semester 5. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan kegiatan PLP 1 atau biasa disebut dengan pengenalan lapangan persekolahan bersama 5 rekan saya, yaitu ada Wildan Abdul Rojak, Alijana Putri, Aulia Putri Hidayah, Dian Amalia, dan Dinda Khofia. Bertepatan di SMP Taruna Bakti Depok. LP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan di tingkat sarjana pendidikan yang dilaksanakan kepada mahasiswa semester 5 dan semester 7. Tujuan PLP1 yaitu memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia profesi guru untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai proses pembelajaran di pendidikan formal maupun non-formal. Mau dilihat juga pakainya apa? Ya, Peraturan tata tertib seperti apa yang masih dilanggar peserta didik di SMP Taruna Bakti, Bu? Oke. Untuk tata tertib di SMP Taruna Bakti itu banyak sekali ya poinnya ya. Ada poin tentang kerapihan. Ya, karena SMP Taruna Bakti itu kan motonya disiplin dan berprestasi ya. Salah satu moto dari disiplin artinya penegakan pelaksanaan tata tertib itu sendiri. Disiplin dalam bidang berseragam, kerapihan, kemudian mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki memang kita perhatikan di SMP Taruna Bakti. Jadi mungkin untuk orang-orang yang pernah sekolah di Taruna Bakti nggak kaget kalau rambutnya gondrong itu tiba-tiba dipotong dari sekolah, yang kemudian sepatunya harus sesuai dengan aturan ya. Nah, salah satu kalau dulu di SMP Taruna Bakti itu memang siswa dilarang membawa handphone pada saat sebelum masa pandemi. Ya, itu betul-betul dilarang membawa handphone ke sekolah. Ya. Nah, itu yang paling banyak dilanggar dulu, tapi belakangan ke sini karena handphone itu bukan lagi menjadi alat komunikasi tapi juga dijadikan sebagai media untuk belajar siswa, apa itu secara dilanggar. Tapi yang satu lagi adalah yang betul-betul dilarang adalah membawa kendaraan bermotor. Kenapa itu dilarang oleh sekolah? Karena memang secara usia anak SMP itu belum boleh untuk membawa kendaraan roda 2 khususnya ya. Itu ya, tapi kan kadang-kadang anak SMP itu kan karena mau tahunya sangat besar, ingin mencobanya sangat besar, banyak yang curi-curi ke sekolah bawa motor, dan kalau kedapatan memang kita panggil orang tuanya, ya kita kasih surat peringatan. Seperti itu. Pandemi, kalau semasa daring kan memang anak dilarang ya membawa dilarang untuk datang ke sekolah, jadi nggak terlalu terlihat betul ya pelanggaran tata tertib. Tapi ketika pembelajaran tatap muka berlangsung, ketika masih berlangsung dulu, itu yang paling banyak dilakukan oleh siswa ya. Kalau masalah kerapihan dan lain-lain sih alhamdulillah untuk SMP Taruna Bakti itu anaknya sudah mulai tertib seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, Ibu, ada.
Terus cara seperti apa yang dapat Ibu tempuh dalam tata tertib sekolah agar bisa ditaati oleh peserta didik yang berbeda karakter, Bu? Kalau untuk sanksi kita sudah jelas ya, pasti pertama sekali kalau dia masih 1 kali pelanggaran mungkin hanya kita berikan peringatan. Ya, contoh misalnya rambut gondrong. Ya, rambut gondrong itu kan melanggar tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Untuk laki-laki misalnya tidak boleh hanya bolehnya misalnya 3 cm atau seperti itu ya. Apabila gondrong pertama kita peringatkan. Nah, apabila masih belum juga ya, bisa kita panggil orang tuanya atau kita tindak di tempat. Tindak di tempat itu kita yang memotongkan rambut siswa, seperti itu. Itu contoh-contoh sanksi ya. Kemudian kalau handphone ya, membawa handphone apalagi menggunakan handphone pada saat jam belajar, itu yang pertama sekali adalah kita panggil orang tua. Ya, kita panggil orang tua, kita berikan surat peringatan. Ya, kemudian mereka harus kemudian yang kedua kali apabila melanggar kedua kali panggil orang tua, kemudian harus menghafal surat-surat ayat-ayat Al-Qur'an. 3 kali masih melanggar lagi, handphone kita sita. Seperti itu. Jadi pemberian sanksi nggak langsung sekaligus kita berikan, tapi kita berikan berjenjang. Seperti itu. Ada yang dengan 1 kali peringatan sudah kapok, tapi kalau yang ada juga yang 2 kali masih mengulang, jadi kita sesuaikan dengan tingkat ininya ya, tingkat kesalahannya, seperti itu. Lanjut. Apakah cukup, Cynthia? Oke, cukup. Untuk selanjutnya, Ibu, terkait kegiatan seremonial di sekolah, kepada Aliza dipersilakan. Iya, terima kasih Wildan. Sebelumnya saya izin bertanya Bu, bagaimana sekolah menerapkan kegiatan seremonial dan ekstrakurikuler dalam masa penyesuaian pandemi? Sebelumnya izin bertanya ya, Pak. Silakan. Model pembelajaran seperti apakah yang digunakan dalam proses kegiatan mengajar khususnya selama masa pandemi di COVID-19 ini, Pak? Ya, model pembelajaran yang saya dan guru-guru lain di sini sering berikan pada saat masa pandemi ini ya, itu adalah yang pertama kita bisa menggunakan sistem atau media pembelajaran yang menitik beratkan kepada penggunaan audio visual. Nah, jadi contohnya saya memberikan video-video pembelajaran, ya baik itu video yang saya buat sendiri, video pembelajaran yang saya buat sendiri, ataupun video-video pembelajaran yang saya ambil dari berbagai macam sumber yang mungkin kalau saat ini ya kita sering sekali atau banyak kalau kita mau cari di berbagai media itu video-video pembelajaran yang justru kalau menurut saya itu lebih menarik. Dan selain daripada menggunakan audio visual, ya juga kita masih tetap menggunakan metode-metode seperti contohnya yang merangsang kemampuan mengingat mereka, entah itu berupa hafalan ataupun setoran hafalan yang harus mereka setorkan kepada Bapak Ibu guru, ya ini bisa jadi menambah aspek kognitif mereka. Jadi supaya mereka juga selain bisa melihat dan menyaksikan kegiatan pembelajaran, tetap secara kognitifnya mereka bisa terekam di otak mereka, ya seperti itu media pembelajaran. Dan ini untuk penggunaan media pembelajaran ya
sebenarnya tergantung daripada materi dan tergantung daripada kemampuan dari siswa. Dan kalau saya secara pribadi itu sering menggunakan media-media pembelajaran yang berkaitan dengan audiovisual ya, karena berdasarkan teori yang pernah saya dapatkan dulu ketika saya kuliah, bahwasanya untuk pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berupa audiovisual ini lebih banyak diingat, lebih banyak diserap oleh para peserta didik. Sehingga ya kebanyakan ya bisa dikatakan hampir 60%, 60-70% itu di kondisi daripada pandemi ini kita menggunakan media pembelajaran audiovisual. Seperti itu. Gimana, Cynthia?